selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau berkati sebelum kami datang kepadamu, suci kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita bersyukur atas kasih bahkan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah RGT kita bersama dengan keluarga kita. Pada malam hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita mau sama-sama berdoa. Kepadamu ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas dalam kehidupan kami, Bapa kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk setiap berkat kemurahan-Mu, untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami juga bersyukur untuk satu kesempatan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami, di mana kami masih bisa bersama-sama menikmati ibadah di tengah-tengah keluarga kami, Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau sama-sama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong setiap kami, kiranya kami dapat memahami dengan tuntunan yang daripada Roh Kudus sendiri. Terlebih juga ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini, kiranya ia dapat menyampaikan sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa jika kita menabur sesuatu, pastinya kita akan menuai hasil dari sesuatu yang kita tabur. Jika kita menabur benih padi, maka hasil yang akan kita tuai juga ialah padi. Jika kita menabur benih jagung, maka hasil yang akan kita tuai juga ialah jagung. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Hari ini saya akan mengajak setiap kita bersama-sama membaca satu perikop kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan telah dimandikan. Mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Demikian jauh pembacaan firman kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Dorcas ini yang bisa kita lihat ialah di ayat yang ke-36 bagaimana dikatakan Dorcas adalah wanita yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan sangat istimewa? Karena Dorcas adalah salah satu dari murid Yesus. Dari kitab Perjanjian Baru, hanya Dorcas namanya yang disebutkan sebagai salah satu dari murid perempuan yang bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Di Yope sendiri terdapat banyak sekali para janda yang pada masa itu sedang berusaha berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Dorcas sebagai murid Yesus yang sebelumnya dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia menghidupi kebenaran firman itu, ia tahu bahwa ia harus turut andil, bahwa ia harus menolong sesamanya. Dengan cara seperti apa? Di ayat yang ke-36b Alkitab mengatakan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ia juga menjahitkan para janda-janda miskin itu pakaian, baju. Dan kemudian yang menariknya Bapak Ibu, dari bagian ini apa yang bisa kita lihat? Yaitu bagaimana Dorcas melayani dengan kesungguhan hati. Bagaimana Dorcas benar-benar mengembangkan talentanya untuk membantu sesamanya. Ia benar-benar menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, karunia-Nya,
untuk dia bagi kepada sesamanya. Yang bisa kita lihat juga dari bagian ini ialah bagaimana Dorcas melayani dengan totalitas. Dia tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia juga mampu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kita bisa melihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-37, di mana dikatakan Dorcas lalu jatuh sakit dan ia dimandikan. Di bagian ini, coba kita bersama-sama memposisikan diri kita sebagai salah satu dari orang-orang atau dari para janda yang saat itu sering ditolong oleh Dorcas, dan kita mendengar kabar bahwa Dorcas ini sudah tiada atau sudah meninggal. Apa respon dari Bapak Ibu sekalian? Apakah kita merasa kesedihan yang sangat mendalam? Apakah kita merasa benar-benar kehilangan sosok Dorcas ini? Masyarakat dan atau para janda yang ditolong pada masa itu benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam karena mereka kehilangan sosok Dorcas. Sosok Dorcas yang selama ini selalu membantu mereka, selalu menolong mereka dalam keadaan sulit pada masa itu. Di mana di ayat yang ke-38, mereka setelah mendengar kematian Dorcas, mereka akhirnya menyuruh 2 orang utusan ini untuk datang menjemput Petrus yang pada saat itu sedang berada di kota Lida. Kota Yope dan kota Lida itu tidak jauh jaraknya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ketika mereka menjemput Petrus dan Petrus tiba di kota Yope, Petrus disambut dengan para janda yang tiba-tiba datang berdiri menghadap dia dan memperlihatkan semua pemberian yang telah mereka terima dari Dorcas sewaktu Dorcas masih hidup. Mereka memperlihatkan baju, memperlihatkan pakaian yang pernah dijahit oleh Dorcas. Dari bagian ini kita melihat bagaimana orang-orang yang pernah ditolong oleh Dorcas merasakan sentuhan kasih, merasakan saluran kasih yang diberikan oleh Dorcas. Hal yang bisa kita pelajari dari kisah Dorcas ini ada 2. Yang pertama, kita melihat bagaimana gaya hidup Dorcas adalah gaya hidup melayani dengan kasih. Sekali lagi, gaya hidup Dorcas adalah gaya hidup melayani dengan kasih. Dorcas tahu dan Dorcas sadar bahwa gaya hidup orang Kristen ialah melayani. Karena hal ini dilandaskan kepada kasih kita sebagai manusia kepada Allah. Bagaimana caranya ketika kita mengatakan aku sangat mengasihi Allah, tetapi kita sama sekali tidak pernah melihat Allah itu. Sementara satu sisi kita mengatakan kita sangat mengasihi Allah yang tidak pernah kita lihat, tetapi sisi lain kita membenci istri kita, atau kita sedang bermusuhan atau marah dengan saudara kita atau dengan tetangga kita. Jadi dari bagian ini kita melihat bagaimana Dorcas memiliki gaya hidup yang melayani dengan kasih, di mana kasih itu digerakkan melalui pikirannya, melalui tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Dorcas ini ialah Dorcas tahu dan Dorcas sadar bahwa dirinya adalah distributor atau agen penyalur dari kasih Allah kepada sesama. Sekali lagi, Dorcas tahu dan Dorcas sadar bahwa dirinya adalah distributor atau agen penyalur kasih Allah kepada sesama. Dorcas yakin dan Dorcas mengetahui bahwa apapun yang dia perbuat, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kolose 3:23 pun berkata demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu yang sama seperti engkau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari bagian ini kita juga dapat melihat bagaimana Dorcas memfokuskan keseluruhan hidupnya itu
untuk kemuliaan Allah. Dorcas melihat bahwa pelayanan kasih ini, bahwa pelayanannya sebagai orang percaya ketika dia sudah hidup di dalam Kristus, itu merupakan salah satu disiplin rohani yang sangat penting sebagai wujud nyata kasihnya kepada Allah. Sekali lagi, Dorcas melihat pelayanannya ketika dia mampu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu ke dalam kehidupannya, bagaimana ia sangat mengasihi Allah, ia mewujudkan kasihnya itu kepada sesama, itu merupakan salah satu bentuk disiplin rohani yang Dorcas pahami. Kita juga dapat melihat melalui kisah Dorcas ini bagaimana kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorcas menjadi salah satu Injil terbuka bagi masyarakat, di mana masyarakat pada masa itu benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata melalui Dorcas. Tuhan memakai Dorcas untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika pagi tadi saya menonton salah satu khotbah yang ada di YouTube, saya benar-benar terberkati dengan salah satu perkataan seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, semua orang itu ingin dihargai. Kebanyakan orang tidak mau bayar harga, tapi maunya dapat penghargaan. Kebanyakan kita maunya, kamu harus menghargai aku, karena aku lebih tinggi jabatannya. Kamu harus menghargai aku, karena aku lebih daripada kamu. Tetapi dari perikop dan kisah dari Dorcas ini kita diajarkan bagaimana kita melayani satu sama lain sebagai anggota dari tubuh Kristus. Bagaimana kita hidup, tidak hanya hidup sebagai seorang yang nampak, yang terlihat saja, tetapi bagaimana kita hidup memberikan dampak di tengah-tengah dunia ini. Saya mengutip salah satu perkataan dari Mother Teresa yang berkata demikian, jadilah bukti nyata dari kebaikan Allah, kebaikan yang terpancar di wajahmu, di matamu, dan di senyummu. Bagaimana Mother Teresa pun mengatakan, jadilah bukti nyata dari kebaikan Allah. Kiranya perbuatan baik yang selama ini kita tunjukkan atau perbuatan baik yang selama ini kita lakukan itu dapat membuat orang-orang dapat memikirkan Allah. Orang-orang dapat merasakan sentuhan kasih Allah melalui diri kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan setiap kita tentang betapa pentingnya kita melayani satu sama lain, melayani dengan sepenuh hati, dengan totalitas dalam kehidupan kita. Dari kisah Dorcas pun kita diingatkan bahwa bagaimana kita memiliki gaya hidup yang melayani dengan kasih, dan kita ingat bahwa diri kita ini adalah penyalur atau distributor dari kasih Allah itu sendiri. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan setiap kita, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan membuat kita mampu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami kembali diingatkan dari kisah Dorcas, bagaimana Dorcas melayani dengan apa yang ia punya, melayani dengan apa yang Tuhan sudah titipkan melalui kehidupannya. Bapak, kiranya dari kisah Dorcas pun kami juga dapat belajar melayani satu sama lain. Benar-benar memiliki kesungguhan hati untuk rindu, mewujudkan kasih kami yang nyata kepadamu melalui kasih kami kepada sesama kami Bapak. Bapak, kiranya selama ini mungkin kami sangat jauh dalam mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang kami dengar ini Bapak. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami dan menegur kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memiliki gaya hidup yang melayani satu sama lain, dan kami tahu dan sadar bahwa kami ini adalah saluran kasih
bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak. Kita mau menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang mengalami situasi yang kurang kondusif, di mana terjadi demo akibat Omnibus Law. Mari kita sama-sama berdoa, kiranya semuanya ini dapat terselesaikan dengan baik, dan masyarakat pun dapat mengaspirasikan apa yang menjadi keresahannya dengan baik juga. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, pada saat ini Bapa, kami mau menaikkan setiap pokok doa kami. Bapa, pertama kami mau berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia Bapa. Terima kasih untuk setiap pemerintahan, untuk setiap orang-orang yang sudah Engkau tempatkan. Bapa, kiranya Engkau terus berikan kepada setiap mereka kesatuan hati, hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu Bapa. Bapa, di Indonesia sendiri saat ini sedang terjadi situasi yang sangat kurang kondusif ya Bapa, di mana ketika Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini mulai disebarluaskan ya Bapa, telah terjadi banyak sekali pergolakan, telah terjadi banyak sekali demo di mana-mana Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa membawa pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, kiranya pemerintah dapat menyikapi hal ini dengan baik, dapat menyikapi hal ini dengan bijak ya Bapa. Dan juga terlebih kepada masyarakat ya Bapa, mereka dapat mengaspirasikan apa yang menjadi ketidaknyamanan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka dengan baik, sehingga mereka tidak merusak fasilitas umum negara, sehingga mereka pun benar-benar dapat menjadi masyarakat yang memiliki hati yang takut akan Engkau dengan cara mereka menaati pemerintahan yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari bersama-sama kita berdoa untuk tim aparat keamanan dan tim medis yang terus berjuang di garda terdepan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan pokok doa kami ya Bapa. Kami mau berdoa untuk tim aparat keamanan ya Bapa, yang saat ini juga terus berada di garda terdepan, di mana mereka harus terus bersiaga ya Bapa. Kiranya Kau terus memberikan setiap mereka kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang daripadamu. Berdoa juga untuk para tim medis yang terus berjuang menyembuhkan, merawat para pasien. Kiranya Kau terus memberikan setiap para tim medis ini kesehatan, kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Kiranya melalui setiap pengobatan, para pasien juga dapat mengalami kesembuhan yang daripadamu. Engkau terus kuatkan setiap orang-orang yang berada di garda terdepan ini ya Bapa, dan Engkau terus sertai lindungi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa untuk pertumbuhan iman kita di tengah-tengah situasi ini. Mari kita dapat terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami juga mau menyerahkan untuk pertumbuhan iman kami secara pribadi, lepas pribadi. Kami tahu ya Bapa, di tengah-tengah situasi ini akan banyak sekali godaan, akan banyak sekali cobaan, dan akan banyak sekali tantangan hidup ya Bapa, yang mungkin membawa kami kepada kejatuhan dalam dosa. Bapa, kami menyadari keterbatasan dan kelemahan diri kami nih Bapa, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menuntun, kiranya Engkau terus memampukan kami di tengah-tengah situasi ini ya Bapa. Dan kiranya kami tidak hanya tahu dan sekedar sadar akan kelemahan kami, tetapi kami meminta pertolongan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya melalui kehidupan kami hari lepas hari, kami pun dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, ini setiap pokok doa kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kasih-Nya seperti sungai.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati akan persembahan ini. Dan biar melalui persembahan ini Tuhan juga dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan, khususnya di gereja di tempat ini. Biar kiranya Tuhan yang terus menolong akan setiap majelis kami yang akan mengelolanya. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang menolong mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini. Kami terus menyerahkan akan seluruh hidup kami. Biar kiranya Tuhan yang akan terus memimpin, Tuhan yang akan terus menolong dan menopangkan setiap langkah hidup kami. Dan biar sukacita dan damai sejahtera daripada Allah sendiri yang tetap terus menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.